Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1065 Tuan Kota Mei, menang. Ning Chenen tentu saja mengerti bahwa pedang Mei Gongzi berisi semua kekuatannya, yang ditukar dengan biaya membakar darahnya. Dia tidak memiliki tubuh emas abadi, dan pertahanannya bergantung pada kekuatan darah dan palu ganda di tangannya. Pedang seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Jika dia datang, dia akan menyerang, tidak memberinya kesempatan untuk membakar garis keturunannya dan mengunci dirinya sendiri, dan dia masih akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Tetapi dalam tahap persiapan, Mei Gongzi mulai membakar darahnya, dan momentum pedang ini telah selesai. Ini adalah serangan yang lebih kuat daripada pedang langit dan bumi, dan bahkan kekuatan darah dibakar. Dalam pertempuran ini, bahkan jika Mei Gongzi menang, vitalitasnya akan rusak parah. Dalam pertempuran ini, Ning Chenen benar-benar tidak berani menggigit peluru dan melawan, karena dia mungkin tiada. Bahkan Kaisar mungkin tidak bisa menolak. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Ning Chenen, Mei Gongzi maju selangkah dan memotong pedang Asura di tangannya. Ning Chenen berteriak ketakutan, kinya sendiri meledak, sepasang palu emas bunga plum bersisi 8 dijaga di atas kepalanya, dan tubuhnya yang agung bahkan berjongkok. Saat berikutnya, dia tidak merasakan dampak dari tekanan yang menakutkan, tetapi merasa bahwa tekanan itu hilang. Seluruh tempat itu sunyi. Apa yang Ning Chenen rasakan setelah kepanikan yang ekstrim adalah rasa malu yang luar biasa. Dia tidak menyerang dirinya sendiri, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia berjongkok. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah selesai, tidak mungkin untuk mendapatkan tahta kaisar, dan spiritualitasnya telah runtuh. Kakak. Pada saat ini, sebuah suara aneh menarik perhatiannya. Ning Chenen tanpa sadar berdiri dan melihatnya dengan datar. Hal pertama yang dilihatnya adalah Mei Gongzi. Api merah pada Mei Gongzi perlahan surut, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia masih menutup matanya dan berdiri di sana dengan kuat. Suara klik tidak datang darinya, tetapi dari segala arah. Ning Chenen melihat dengan seksama, dan tiba-tiba melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar formasi pertahanan yang menjaga di sekitar panggung kompetisi dan telah mengalami begitu banyak permainan. Retakan menyebar dengan cepat. Ini dia. Dia melihat ke langit lagi, dan perisai pelindung dipotong dengan lubang besar. Sebagai dua kaisar wasit, sekarang hanya Kaisar Liu Tianjing yang tersisa, dan Kaisar Iblis Pedang Suci telah lama terbang. Dan semua merah terkondensasi dalam satu arah, dan tampaknya terbang menuju langit. Aku tidak tahu kapan langit terbuka, dan di ketinggian beberapa ribu meter, celah besar yang membentang ratusan mil menelan awan putih yang mekar. Awan naik dan bergegas, dan dalam sekejap, langit biru berada ribuan mil jauhnya, dan tidak ada lagi awan. Mei Gongzi terhuyung-huyung di bawah kakinya, matanya sedikit kendur, dan dia hampir jatuh, dengan mengandalkan pedang iblis Asura di tangannya untuk mendukungnya. Di tempat dengan begitu banyak penonton, hanya suara runtuhnya formasi pelindung di sekitar tempat kompetisi yang bisa terdengar. Bahkan beberapa kaisar di luar lapangan tercengang. Pedang itu, bisakah mereka memblokirnya tanpa cedera? Tidak, harus dikatakan, bisakah mereka menghentikannya? Tidak tahu. Faktanya, tidak ada yang memperhatikan jongkok bawah sadar Ning Chenen, karena perhatian semua orang tertuju pada celah besar di udara. Lubang itu sudah lama tidak hilang, langit biru seperti membasuh, hanya lubang yang seolah melahap segalanya, dan kilau merah yang tersisa di hati semua makhluk hidup begitu jelas. Tuan Kota Mei, menang. Ketika Kaisar Liu Li membuat pengumuman, dia tanpa sadar memanggil identitas Tuan Kota Mei alih-alih namanya. Pedang itu telah tertanam dalam di hati semua orang yang hadir. 4 kontestan lainnya semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tentu saja, ada perbedaan antara bermartabat dan bermartabat. Ekspresi Tang San serius karena dia bisa merasakan kelemahan Mei Gongzi melalui Asura Demon Sword. Dengan pedang itu barusan, dia benar-benar membakar darahnya, dan kemudian melancarkan serangan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San tahu betul mengapa dia melakukan ini, tetapi dia masih tertekan. Lagi pula, itu karena dia tidak cukup kuat sehingga dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukannya. Jika dia bisa lebih kuat, bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Bisakah kamu memblokirnya?
dan kontestan lainnya terlihat lebih jelek. Ning Chenen tidak bisa menghentikan pedang ini. Mungkinkah Ning Chenen buta, dan bahkan wasit membuat kesalahan, jadi dia memberi Mei Gongzi begitu banyak waktu untuk menyerang. Pedang barusan benar-benar menakutkan. Tidak ada yang menyebutkan kesalahan wasit, bahkan Kaisar Iblis Raksasa. Alasannya sangat sederhana, karena pedang Mei Gongzi tidak mengenai Ning Chenen. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat dia menghunus pedang, dia tidak menargetkan Ning Chenen sama sekali, sama seperti dia telah memutuskan bahwa Ning Chenen pasti akan mengaku kalah. Tentu saja dia bisa menyerang Ning Chenen, dengan kekuatan di sisi ini, Ning Chenen akan tiada. Bahkan jika wasit membuat kesalahan, jika Ning Chenen meninggal, bagaimana pertandingan akan dinilai? Terlebih lagi, dua kaisar membuat kesalahan. Jika mereka bertanya, mereka juga harus menanyai dua kaisar pada saat yang sama. Terima kasih, Tuan Kota Mei. Ning Chenen sadar kembali, hanya untuk menyadari bahwa pakaian di punggungnya basah kuyup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa begitu dekat dengan kematian. Dia tahu bahwa Mei Gongzi akan berbelas kasih, jika tidak, dia tidak akan lagi berada di dunia ini, seperti awan di langit ditelan. Bahkan, di tempat kompetisi ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terpengaruh. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein dan Kaisar Roh Surgawi Liu Li turun pada saat yang sama dan datang ke Mei Gongzi. Kaisar Iblis Pedang Sein menatapnya dengan sukacita di matanya. Pedang Mei Gongzi membuatnya sangat mengerti. Apakah tidak apa-apa? Tanya Kaisar Iblis Besar Pedang Sein. Yah, aku baik-baik saja. Mei Gongzi telah benar-benar berhenti membakar darah, tetapi wajahnya seperti kertas emas. Kaisar Liu Li berkata, aku akan membawamu kembali. Oke, terima kasih, Yang Mulia. Kedua kaisar sangat sopan kepada Mei Gongzi. Mei Gongzi baru saja membuat pedang ini tidak hanya mengejutkan penonton, tetapi juga mengumumkan kepada semua kaisar bahwa seorang kaisar baru akan segera lahir. Mei Gongzi meraih kemenangan pertamanya dengan poin tertinggi, dan selama dia menang sekali lagi, dia bisa dijamin masuk 3 besar. Oleh karena itu, salah satu kakinya telah melangkah ke tingkat kaisar. Sinar cahaya berwarna-warni berkedip di sekitar tubuh Kaisar Liu Li, dan dia membawa Mei Gongzi kembali ke ruang duduk dalam sekejap. Setelah Mei Gongzi memberi hormat lagi, dia duduk kembali di singgasananya dan menutup matanya. Pertempuran pertama berakhir seperti ini, dengan cara yang mengejutkan penonton dan seluruh istana leluhur. Dua wasit tolong kembali. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi datang dari tengah gunung. Formasi pelindung tempat kompetisi telah rusak, dan itu tidak akan diperbaiki untuk sementara waktu, dan kompetisi harus dihentikan sementara. Pada saat ini, Tang San datang ke ruang Mei Gongzi. Tuan Kota Mei, ini untukmu. Setelah berbicara, dia menyerahkan buah emas biru kepada Mei Gongzi, yang merupakan buah emas biru tingkat raja. Mei Gongzi yang menutup matanya dan menyesuaikan dirinya, membuka matanya, ketika dia melihat Jin Yaolin memegang buah emas biru dan menyerahkannya kepadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Solen 5 Chapter 1066 Tang San vs Lan Moqian. Buah emas biru masih setingkat raja besar, pada lelang sebelumnya, yang ini bernilai 5.000 koin ametis. Apakah ini untuk dijual kepada diri sendiri? Aku memberikannya padamu, makanlah. Kamu membakar darahmu dan melukai sumbermu, kata Tang San dengan sungguh-sungguh. Mei Gongzi tidak menjawab. Tentu saja, dia tahu bahwa darahnya yang terbakar akan melukai sumbernya, tetapi dia punya cara untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, dia juga tidak akan melakukannya. Setelah dia kembali, dia akan dapat pulih sesegera mungkin berdasarkan Phoenix Nirvana dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Meskipun tidak mungkin tidak berdampak sama sekali, itu pasti tidak sebesar yang terlihat di permukaan. Itu terlalu mahal, kata Mei Gongzi dengan suara rendah. Tang San tertegun sejenak, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku akan memberimu makanan, tidak ada uang. Ini untuk keadilan permainan. Setelah 2 pertandingan, aku ingin bertarung denganmu dengan adil. Mei Gongzi tercengang, permainan berikutnya. Ya, jika Tang San memenangkan pertandingan hari ini, dia juga akan masuk ke bracket atas, maka pertandingan berikutnya adalah pertandingan antara dia dan Tang San. Namun, dari mana ia memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertandingan hari ini, dan jika ia ingin bertemu dengan dirinya sendiri, ia harus mengalahkan lawan lain yang sudah masuk ke bracket atas. Mei Gongzi akan melakukan apa saja untuk mengalahkan Ning Chenen dengan cara ini, dan yang terpenting adalah dia tidak yakin dia akan menang. Pertahanan Ning Chenen terlalu kuat,
jika garis keturunan ganda dan senjata dewa tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pertahanan, konsumsi pedang Asura akan sangat besar. Dalam hal persaingan dan konsumsi, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan anugerah Ning Chen yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai Raja Iblis Besar. Oleh karena itu, Mei Gongxi memikirkannya sebelum dimulainya kompetisi, tidak peduli biayanya, dia langsung pecah dan mengalahkan musuh untuk menang. Dengan Phoenix Nirvana, dia dapat memulihkan kekuatan garis keturunannya secara signifikan. Pada saat yang sama, setelah memenangkan permainan ini, sebagai tempat pertama dalam kompetisi round robin, dia tidak dapat berpartisipasi dalam putaran berikutnya dari kompetisi grup pemenang, dan dapat mengambil hari libur tambahan. Tunggu sampai dua pemenang lainnya memutuskan pemenang dan kemudian bermain melawan satu sama lain. Karena itu, jika Tang San ingin menghadapinya, dia tidak hanya harus menang hari ini, tetapi juga pemenang bracket atas lainnya. Kontestan lain dalam kelompok pemenang adalah salah satu dari Su Anyu dan Jiang Chenchou. Selain itu, lawan Tang San hari ini adalah Lan Moqian, dan dia juga sangat kuat. Mei Gongxi tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Aku tidak bisa memilikinya, itu terlalu berharga, kata Mei Gongxi. Tang San mengambil langkah maju dan meletakkan buah emas biru tepat di depannya. Makanlah, itu semua untuk memastikan keadilan permainan. Jika kamu pikir kamu tidak bisa menerimanya dengan sia-sia, setelah kamu menjadi kaisar, kamu pasti akan menerima banyak ucapan selamat, lalu kamu bisa memberiku uang lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tiga pemain lainnya sangat terkejut dengan perilaku Tang San, tetapi mereka tidak bisa menghentikan Tang San. Memanfaatkan waktu ini untuk menjual dengan baik. Mei Gongxi melangkah ke ranah kaisar dengan satu kaki, dan Patriark Klan Pohon Emas Biru menunjukkan kesan yang baik tentang Mei Gongxi sejak dini, jadi itu tidak biasa baginya untuk melakukannya. Makan. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar datang ke telinga Mei Gongxi. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih mengambil buah emas biru dan memakannya. Segera, energi kehidupan yang kental mengalir ke tenggorokannya, memberi nutrisi pada tubuhnya, yang dilemahkan oleh kekuatan darah yang terbakar. Tang San tidak memasuki ruang tunggu, tetapi berdiri di luar, memandangi orang lain di ruang tunggu, tersenyum. Masih ada buah emas biru, 5.000 koin ametis, kamu juga dapat membelinya dariku, kamu dapat membelinya kapan saja. Selamat datang semuanya. Su Anyu menepuk dahinya, kamu benar-benar layak menjadi pejuang koin ametis, saudara Jin, saat ini kamu lebih suka berinvestasi di musuh daripada lupa menghasilkan uang. Tang San tertawa dan berkata, kami hanya pesaing, bukan musuh, keadilan didahulukan. Ning Chenen sudah kembali, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia melihat ke ruang tunggu Mei Gongxi, membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, kembali ke ruang duduknya, dan duduk merosot. Setelah kehilangan game pertama, harapannya sudah tipis, dan yang lebih penting, kepercayaan dirinya hilang. Ketika Mei Gongxi mulai membakar darah, Tang San sudah mengerti apa yang akan dia lakukan. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Tang San merasa lega bahwa Mei Gongxi dapat membuat pilihan seperti itu dengan sangat tegas. Tentu saja, dia tahu bahwa Mei Gongxi tidak akan menjadi masalah besar dengan mengandalkan Phoenix Nirvana, tetapi penggunaan Phoenix Nirvana bukan tanpa biaya, dan itu pasti tidak sebagus efek pemulihan buah emas biru. Buah emas biru tingkat raja hampir memiliki efek membangkitkan orang tiada. Selama masih ada nafas, itu dapat diselamatkan, dan memiliki sejumlah besar energi kehidupan yang dapat menyehatkan tubuh pengguna. Tidak mudah baginya untuk secara langsung membantu Mei Gongxi, tetapi akan lebih mudah untuk memberinya buah emas biru untuk dimakan. Pertandingan berikutnya adalah pertempuran antara Tang San dan Lan Moqian, tetapi masalahnya adalah panggungnya hancur. Konfrontasi di antara mereka harus ditunda sampai kaisar memperbaiki tempat tersebut. Namun, tidak ada kaisar yang turun untuk memperbaiki susunan saat ini, dan tidak tahu mengapa. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah beberapa lama, suara Kaisar Iblis Besar Tianhu datang dari Gunung Pengadilan Leluhur. Mengingat kekuatan para kontestan yang memasuki tahap akhir, mereka cenderung secara tidak sengaja melukai penonton. Pertandingan berikutnya akan dimainkan di udara. Para kontestan harus mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan mereka jatuh di istana leluhur dan menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Para pemain sudah siap, silakan terbang ke ketinggian 1 km. Tempat berubah. Ada keributan di antara penonton. Meski bisa dilihat dari bawah dalam pertempuran di ketinggian 1000 meter, itu pasti tidak senyata saat berada di panggung kompetisi. Namun, pedang Mei Gongxi benar-benar membuat mereka takut.
Jika pedang menebas ke arah tertentu di atas panggung, perisai panggung tidak terhalang, dan kaisar tidak terhalang, itu pasti akan mempengaruhi banyak penonton. Terlebih lagi, ini adalah keputusan kaisar, dan penonton tidak berani mengatakan apapun bahkan jika mereka tidak puas. Lan Moqian berdiri dari singgasana dan melirik suaminya yang sedih di ruang duduk di sebelahnya, matanya tiba-tiba berkobar. Itu adalah nyala api keinginan untuk menang. Ning Chenen sudah kalah, dan dia tidak bisa kalah lagi. Apalagi lawan yang dihadapinya hari ini, dari sisi baiknya, adalah yang terlemah dari semua finalis. Jika dia memenangkan Patriark Klan Pohon Emas Biru, dia memiliki kemungkinan untuk masuk 3 besar. Tang San juga berdiri dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Berdiri di luar pintu, dia melirik Mei Gongzi. Setelah mengambil buah emas biru, wajah Mei Gongzi itu memerah, dan tubuhnya penuh vitalitas. Dia seharusnya baik-baik saja. Efek buah emas biru akan bertahan lama, yang sangat bermanfaat untuk pemulihan Mei Gongzi. Tang San membuat gerakan "tolong" kepada Lan Moqian. Lan Moqian tidak sopan, dan terbang ke udara seperti bintang jatuh. Tang San mengikuti di belakang. 8 duri di punggungnya menyebar, juga melonjak ke udara, menembak ke udara. Ke ketinggian ribuan meter dalam sekejap mata. Kekuatan pedang yang dimiliki Mei Gongzi sebelumnya masih ada, dan langit tidak berawan. Tetapi karena Tang San dan yang lainnya berada di posisi yang sangat tinggi, orang-orang di bawah melihat ke atas, dan yang bisa mereka lihat hanyalah 2 titik hitam kecil. Lan Moqian bergerak dengan kedua tangannya, dan 2 pedang berat suci telah jatuh ke tangannya. Pedang kesedihan dan pedang dewa air berat. Mei Gongzi hampir mengalami kerugian besar ketika berhadapan dengan 2 pedang berat ini. Tang San berdiri diam di seberang Lan Moqian, meraih tangan kanannya di udara, dan memegang tombak naga suci di telapak tangannya. Tombak naga suci memancarkan cahaya oranye emas yang cemerlang, dan aura suci yang kaya menembus udara, memberi orang rasa transendensi. Soul Land 5 Chapter 1067 Atribut Suci yang Menjijikan. Tidak ada keraguan bahwa artefak ini telah berevolusi dan levelnya telah meningkat pesat. Dengan atribut suci yang langka itu, mata Su Anyu, Raja Naga Cerah di bawah, berwarna merah. Dia mengerti bahwa akan lebih sulit untuk mendapatkan senjata dewa ini kembali dari tangan Tang San. Kaisar Liu Li Tianjing yang pergi lebih awal terbang ke udara, tetapi Kaisar Iblis Pedang Suci tidak mengikuti, karena Lan Moqian mengikuti Kaisar Iblis Pedang Suci untuk mempelajari pedang, untuk menghindari kecurigaan. Wasit baru yang dikirim oleh Kekaisaran Tianyu adalah Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Meskipun Kaisar Iblis Jingfeng adalah yang terlemah di antara para kaisar, dia juga seorang kaisar. Kedua kaisar memandang Tang San dan Lan Moqian masing-masing. Kedua belah pihak sudah siap. Mata Lan Moqian menjadi tajam dalam sekejap, matanya terkunci pada Tang San, pedang sang di tangan kanannya sedikit bergetar, membuat suara berdengung, pedang Divine Heavy Water di tangan kirinya menjadi semakin berat, dan aura yang kuat berkumpul dengan panik. Tang San memegang tombak naga suci, dan hantu leluhur pohon muncul lagi di belakangnya, aura kehidupan yang sangat kaya melonjak dengan hebat. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, ada benda tambahan di tangan kirinya. Penonton di bawah semua melihat ke kejauhan, dan hampir semua mata penonton terfokus pada Tang San. Prajurit koin ametis ini telah memenangkan semua kompetisi yang dia ikuti sebelumnya. Setiap pertandingan, dia bisa membawakan mereka sesuatu yang baru. Di final, kejutan apa yang akan dia berikan? Ini yang paling dinanti dari semua pertandingan hari ini. Apakah ametis koin warrior miskin dalam keterampilan, atau mampu menunjukkan beberapa kemampuan aneh? Ketika mereka melihat hal ekstra di tangan kiri Tang San, reaksi pertama mereka adalah bahwa ametis koin warrior tidak mengecewakan mereka, dan mereka mengeluarkan sesuatu yang baru lagi. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa mereka telah melihat item ini, dan item ini bahkan membantu Tang San memenangkan kemenangan. Di tangan Tang San adalah perisai kura-kura misterius yang telah memblokir pedang langit dan bumi sebelumnya dan membuat lawan mengakui kekalahan, dan itu juga senjata dewa yang dia beli di lelang super. Perisai kura-kura hitam sangat berat dan memiliki pertahanan yang tak tertandingi, tetapi sulit bagi kebanyakan orang untuk mengaktifkan karakteristiknya, bahkan kaisar sulit untuk menggunakannya. Saat itu, Tang San juga mendirikannya langsung di tanah, bersembunyi di belakangnya, hanya menghalangi pedang langit dan bumi. Pada saat ini, dia mengeluarkan perisai di udara, dan berat perisai tampaknya tidak berpengaruh padanya. Kedua kaisar dan Lan Moqian di langit secara alami melihatnya lebih jelas.
Sebuah perisai gelap muncul di tangan Tang San, dia memegang perisai di kirinya dan tombak naga suci di kanannya, tampak seperti prajurit tombak dan perisai. Bisakah perisai penyu misterius digunakan dalam pertempuran? Meskipun Kaisar Iblis Ching Feng dan Kaisar Roh Surgawi berkaca tidak terbiasa dengan karakteristik perisai ini, mereka masih mengetahui beberapa informasi dan bahkan mencoba menggunakannya. Perisai kura-kura misterius telah disimpan di istana leluhur untuk waktu yang lama. Itu diakui sebagai artefak yang tidak dapat digunakan. Bahannya sangat nyaman, dan beratnya mungkin 100.000 kati. Bahkan Kaisar tidak mau bertarung dengan hal yang begitu berat. Ini bukan pertanyaan apakah kamu bisa memegangnya atau tidak, tetapi itu tidak perlu, dan itu terlalu mempengaruhi fleksibilitas. Dan pada saat ini, Tang San mengeluarkan perisai ini, beratnya 100.000 kati. Sepertinya dia tidak menggunakan banyak energi. Dengan pelajaran dari permainan sebelumnya, Kaisar Liuli tidak membuang waktu, melihat bahwa senjata dari kedua belah pihak telah diambil, dia segera berteriak permainan dimulai. Lan Moqian secara alami juga melihat perisai kura-kura misterius di tangan Tang San. Jadi apa dia bukan Qiu Zixuan, pedang langit dan bumi, dan serangannya tidak hanya akan positif. Jika itu di tanah, dukungan bumi dapat mengimbangi sebagian dari berat perisai, tetapi sekarang dia di udara. Dia mengeluarkan perisai kura-kura hitam, apakah dia takut dia tidak akan kalah cukup cepat? Kedua kaisar mundur dalam sekejap, Lan Moqian mengelak dan bergegas menuju Tang San, auranya meroket, sinar pedang meledak di langit dan pedang sang langsung menuju Tang San. Tang San dengan cepat mengangkat perisai kura-kura misterius dengan tangan kirinya, menghalangi pedang. Dang-dang, 9 panggilan tajam terdengar hampir tanpa urutan tertentu. Serangan Lan Moqian sangat kuat, kekuatan raksasa behemoth, pemahamannya tentang niat pedang, karakteristik senjata ilahi, dan momentum yang baru saja dia kumpulkan dilepaskan dalam sekejap. Namun, ketika serangan ini mendarat di perisai kura-kura misterius di tangan Tang San, hanya serangkaian suara renyah yang keluar. Tang San tidak mundur setengah menit, seolah-olah semua serangan diserap oleh perisai kura-kura hitam. Serangan balik Tang San muncul saat berikutnya. Tombak naga suci di tangan kanannya menusuk tepi perisai kura-kura hitam. Tusuk lurus, sesederhana itu. Di bawah nutrisi energi kehidupan, tombak naga suci yang berevolusi meledak dengan cahaya tombak oranye emas, dan menyerang Lan Moqian dengan dangkal. Pedang itu tidak berguna, dan pedang Dewa Chong Sui milik Lan Moqian di sisi lain telah tersapu habis. Air berat, kekuatan abadi. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan menghindar, mencoba menghindari tombak naga suci Tang San. Tetapi pada saat ini, dia melihat pemandangan yang aneh, dia telah menghindar, tetapi tombak dari tombak naga suci tampaknya masih memiliki mata, mengikutinya dan rasanya seperti melekat padanya. Ketika tombak naga suci masih tombak naga cerah, fitur artefaknya adalah sublimasi elemen cahaya, yang dapat menyublimkan elemen cahaya yang disuntikkan ke tingkat yang lebih kuat. Semakin murni elemen cahaya yang disuntikkan, semakin baik efeknya setelah sublimasi. Ini juga alasan mengapa Suanyu, Raja Naga Cerah, sangat berharap untuk mendapatkan artefak ini. Dan setelah tombak naga cahaya berevolusi menjadi tombak naga suci, tidak hanya atributnya menjadi cahaya suci, efek sublimasinya lebih baik, tetapi juga satu kemampuan lagi. Ini adalah serangan mutlak Tang San dari 6 bakat. Mungkin tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah serangan mutlak, tetapi juga dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat dihindari. Artinya, ketika tombak naga suci mengunci nafas lawan dan meluncurkan serangan, lawan tidak bisa mengelak dan hanya bisa memblokirnya secara langsung. Menghadapi situasi seperti itu, Lan Moqian bereaksi sangat cepat, dan segera menyesuaikan sudut pedang Dewa Chong Sui yang menyapu Tang San, dan menebas langsung ke tombak naga ilahi. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Perisai kura-kura misterius di tangan kiri Tang San tiba-tiba memancarkan kecemerlangan hitam gelap. Pada perisai besar, cahaya dan bayangan samar muncul, cangkang kura-kura tampak hidup, dan kekuatan hisap besar datang dari perisai kura-kura misterius. Pedang Dewa Chong Sui terkenal dengan bobotnya, dan Lan Moqian adalah behemoth yang kuat. Tetapi pada saat ini, pedang Dewa Chong Sui tiba-tiba tersedot oleh kekuatan yang kuat, dan langsung menuju ke arah perisai penyusuan. Perubahan mendadak ini mengejutkan Lan Moqian. Meskipun dia memegang kendali penuh dari Divine Sword Heavy Water, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hisap dari Black Turtle Shield begitu kuat sehingga dia hanya mengubah arah Divine Sword Heavy Water. Pedang Heavy Water diguncang oleh perisai penyu hitam, dan sebelum ditarik kembali, pedang Dewa Air berat disedot lagi.
Tembakan Tang San yang tampaknya sederhana membuat Lan Moqian tak terhindarkan. Pada saat seperti itu, Lan Moqian menunjukkan banyak pengalaman tempur. Tanpa ragu-ragu, dia segera melepaskan tangan kanannya, membiarkan air berat dari pedang suci disedot oleh perisai kura-kura misterius, dan kemudian mengayunkannya ke kanan. Tangan seperti kilat, cakar yang tajam. Itu memantul langsung dan menebas langsung pada tombak naga suci yang dekat. Dengan suara, dang tombak naga suci terguncang, tetapi lapisan cahaya keemasan mengikuti dari ujung tombak ke seluruh tubuh Lan Moqian, menyebabkan tubuhnya membeku di udara untuk sementara waktu. Soul Land 5 Chapter 1068 Memblokir, menusuk. Pada saat ini, pedang dewa air berat telah diserap di perisai penyu misterius. Gerakan Tang San masih sangat sederhana, dengan tangan kanan memegang tombak, tangan kiri memegang perisai kura-kura hitam untuk memblokir di depannya, dan kemudian tembakan lain menusuk. Baptisan suci. Lan Moqian bukan atribut gelap, jadi dia tidak akan langsung dirusak oleh atribut suci. Ketika cahaya dewa menyelimuti tubuhnya, dia hanya merasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan, tetapi keinginannya untuk bertarung sangat terpengaruh, seluruh tubuhnya lembut, dan dia tidak ingin bergerak. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah pengaruh baptisan ilahi, napas garis keturunannya menjadi tenang dan kekuatan ledakannya sangat berkurang. Tidak banyak kerusakan, tetapi banyak dampak. Tembakan Tang San berikutnya menusuk lagi, memaksa Lan Moqian, yang ingin melangkah maju untuk mendapatkan kembali pedang Dewa Chong Sui, untuk menghadapi serangan yang tak terhindarkan lagi. Pedang sang terangkat, dan pedang itu berayun 9 kali, dan langsung menuju tombak naga suci. Dalam serangkaian suara tabrakan yang tajam, tombak naga suci terprovokasi lagi. Karena pengaruh pembaptisan suci, Lan Moqian jelas merasa bahwa kekuatan serangannya melemah. Itu bertabrakan lagi, dan baptisan dewa datang kepadanya lagi. Meskipun dia sangat nyaman, dia sangat gelisah di dalam hatinya. Sangat menyebalkan, atribut dewa ini. Lan Moqian menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang menyengat di mulutnya mengangkat semangatnya. Tubuhnya berputar dengan cepat, dan pedang kesedihan di tangannya meledak seketika, meledakkan cahaya pedang seperti badai logam, menyapu ke arah Tang San. Tang San menarik tombak naga suci, menusuknya lagi, dan langsung terguncang oleh badai pedang. Namun, atribut dewa masih datang, dan badai pedang semuanya dipotong pada perisai kura-kura hitam di tangannya. Perisai penyusuan menyedot air berat dari pedang ilahi, dan area cakupan keseluruhan tampaknya telah tumbuh lebih besar, sepenuhnya menutupi tubuh Tang San. Tidak peduli bagaimana Lan Moqian berbalik atau menyerang, perisai penyu hitam selalu berdiri di depan Tang San, memblokir semua serangan dengan mudah. Ilmu pedang Lan Moqian telah memenangkan warisan sejati dari Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Meskipun hanya ada satu pedang suci yang tersisa di tangannya, kekuatan serangannya jelas tidak buruk, dan keterampilannya juga terbaik. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah gerak kakinya, mengubah arah pedangnya, dan menyapanya, itu selalu perisai kura-kura hitam. Raungan terdengar terus-menerus di udara. Tang San tidak tahu berapa banyak pedang yang ditebas Lan Moqian. Dan serangannya selalu sangat sederhana, tutup tombak, tusuk keluar, lalu tutup tombak, dan tusuk lagi. Bahkan dengan tusukan lurus yang sederhana, Lan Moqian tidak bisa mengelak dan hanya bisa memblokir. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya antara Mei Gongzi dan Ning Chenen, kedua belah pihak saat ini benar-benar bertarung. Lan Moqian dengan cepat menemukan bahwa taktik Tang San sangat akrab baginya, bukankah itu yang terbaik dari suaminya? Perang gesekan. Namun, Ning Chenen tidak memiliki tombak naga ilahi, artefak penyerang yang tak terhindarkan. Dan Tang San tidak hanya bisa memblokir serangan Lan Moqian, tetapi dengan tombak naga suci, dia juga bisa mengancamnya, sehingga dia tidak bisa berhenti, dia harus terus melawan dan menyerang. Frekuensi tombak naga suci tidak tinggi, setidaknya keahlian menembak lawan jauh lebih buruk daripada keahlian pedangnya. Pada dasarnya, Lan Moqian menebas 3 pedang pada perisai penyu hitam, dan serangan Tang San hanya bisa datang padanya sekali. Itu adalah serangan yang membuat Lan Moqian sangat tidak nyaman. Terutama pembaptisan energi suci itu seperti gangren yang menempel pada tulang. Semakin banyak energi suci yang dia kumpulkan, semakin tidak nyaman dia, dan bahkan semangat juangnya terus-menerus hancur. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, dia hanya memblokir serangan Lan Moqian dengan perisai kura-kura hitam, dan kemudian menusuk dengan tombak naga suci. Ini adalah pertempuran di tingkat Raja Iblis Agung, kapan itu menjadi begitu sederhana. Terlebih lagi, ketika bayangan pohon leluhur di belakang Tang San terus mengembun,
Energi kehidupan di udara terus meningkat, dan terus-menerus disuntikkan ke tubuh Tang San, menutrisi tubuhnya. Secara bertahap, konsumsi Lan Moqian menjadi lebih besar, dan ketika kekuatan garis keturunannya sendiri melemah, penindasan atribut ilahinya menjadi semakin kuat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku terus mengkonsumsi seperti ini, kemungkinan besar aku akan dikonsumsi oleh lawan. Ini adalah pertandingan final pertama, dan aku tidak bisa kalah bagaimanapun caranya. Hanya dengan memenangkan game ini aku bisa masuk 3 besar. Memikirkan hal ini, mata Lan Moqian menjadi tegas, dan nyala api kemasan gelap yang menyilaukan langsung menyala dari matanya. Api kehidupan. Ya, pada saat ini, dia juga menyalakan kekuatan darahnya sendiri, seperti Mei Gongzi sebelumnya. Saat api kehidupan dinyalakan, kecepatan Lan Moqian tiba-tiba meningkat, dan kekuatannya juga meningkat tajam. Pedang kesedihan di tangannya berubah dari 9 ayunan satu pedang menjadi 12 ayunan satu pedang, seperti badai yang mengamuk, dengan liar menebas perisai kura-kura misterius di tangan Tang San. Tombak naga suci Tang San tertusuk, dan segera dibelah oleh Sang Jian, dan Sang Jian bahkan ingin menusuk celah antara tombak naga suci dan perisai kura-kura misterius, menyerang tubuh Tang San. Namun, perisai kura-kura hitam itu seperti benteng, terus berubah arah untuk melindungi tubuh Tang San. Tampaknya hanya ada perisai di bagian depan, tetapi tidak peduli seberapa cepat Lan Moqian menghindar dan bergerak, apa yang akan dia hadapi pada akhirnya adalah pertahanan perisai kura-kura misterius. Dan kekuatan serangan eksplosifnya jatuh pada perisai penyu hitam, masih seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Dia menyentuh Divine Sword Chong Sui berkali-kali dan ingin mengambilnya kembali, tetapi Divine Sword Chong Sui yang teradsorpsi pada perisai kura-kura hitam tampaknya macet, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menariknya kembali. Nyala api kehidupan Lan Moqian semakin membara, dan serangannya semakin gila. Dan Tang San sama seperti biasanya, meskipun tombak naga sucinya tampaknya tidak berpengaruh, dia terbelah oleh pedang segera setelah dia mengeluarkan perisainya, tetapi gerakannya tidak pernah berubah. Perisai kura-kura hitam diblokir, dan tombak menusuk keluar. Tusuk, tusuk, tusuk. Lan Moqian merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah darah. Dia sudah meningkatkan serangannya, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang Tang San. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Dengan bantuan senjata perisai sederhana, dia memaksa dirinya untuk tidak melakukan apapun dengannya. Seperempat jam berlalu. Vena energi Raja Iblis besar sangat panjang, dan vitalitas Behemoth juga sangat kuat. Namun demikian, Lan Moqian merasa semakin tidak berdaya karena terus mengkonsumsi, dia membakar darahnya sendiri, tetapi tidak ada hubungannya dengan Tang San. Blokir, tusuk, tusuk, tusuk. Perlahan-lahan, Lan Moqian mulai putus asa. Pada 3/4 jam, perasaan lemah menyerang seluruh tubuh, dan Lan Moqian tahu bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lagi. Kalah. Apakah kamu akan kalah dalam permainan? Hatinya sangat tidak rela. Serangannya melambat, tetapi tombak naga suci Tang San menyerang lagi. Dengan basis kultivasi Lan Moqian, tidak ada masalah yang menghalangi serangan ini, tetapi energi dewa mengikis tubuhnya, dan yang lebih penting, dia menjadi semakin lemah dan tombak naga dewa Tang San menyerang secara konsisten. Lan Moqian sekarang agak memahami lawan-lawan yang menghadapi suaminya, dan mereka juga harus merasakan perasaan menjijikkan ini. Sungguh menjijikkan menghadapi lawan seperti itu. Dia bergerak setengah ketukan lebih lambat, dan langsung ditebas oleh tombak naga suci Tang San. Segera, energi dewa yang lebih kuat meledak di tubuh Lan Moqian. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari Tang San, menutupi Lan Moqian sekaligus. Karena intrusi energi ilahi, dia tidak punya waktu untuk menjauhkan diri.